Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Noviana Dwi Karisma. Saya dari semester 5 Ekonomi Syariah. Saya kuliah di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari saya sendiri dari mata kuliah Etika Bisnis Syariah yang berjudul tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Jadi memang dalam suatu perusahaan itu harus memiliki etika dalam berbisnis. Terus tanggung jawab. Tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana perusahaan itu berada. Jadi ketika kita membuat perusahaan maupun apapun itu, kita harus bisa bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan yang ada di sekitar perusahaan kita. Seperti kita memberikan CSR ya, gitu. Contohnya kita memberikan tenaga kerja, kita mau mencari tenaga kerja di lingkungan itu sendiri. Mungkin 50% atau 30% orang itu dari lingkungan sekitarnya itu gitu. Terus kalau memang itu bukan perusahaannya besar, kalau contohnya seperti kandang ayam, maka kita juga akan memberikan CSR itu seperti kayak kalau panen gitu, kita berikan dia itu daging ayam maupun itu 1/4 ataupun 1 ekor buat orang 2 gitu. Pokoknya harus ada tanggung jawab lah terhadap masyarakat itu. Pendekatan dasar etika bisnis menurut founder EMSE dan R.A. Walkley 1988 menyebutkan ada 3 pendekatan dasar untuk merumuskan tingkah laku etika bisnis. Yang pertama adalah utilitarian approach, yang kedua adalah individual rights approach, yang ketiga adalah justice approach. Oke, saya akan membahasnya. Pendekatan utilitarian berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Jadi sebelum kita memutuskan itu, kita harus mempertimbangkannya dengan baik. Karena setiap apapun tindakan itu pasti akan selalu ada konsekuensinya gitu. Yang kedua adalah pendekatan individual. Ini berpendapat bahwa setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki dasar yang harus dihormati. Yang ketiga adalah pendekatan justice, berpendapat bahwa para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan layanan kepada pelanggannya baik secara perseorangan maupun kelompok. Oke. Bentuk tanggung jawab sosial atau bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ada 6 ya. Yang satu adalah tanggung jawab sosial kepada konsumen, yang kedua kepada karyawan, yang ketiga kepada kreditor, yang keempat kepada komunitas, yang kelima kepada lingkungan, dan yang terakhir kepada pemegang saham. Oke, saya akan menjelaskan beberapa saja ya. Tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jadi kita memberikan sebuah kepercayaan kepada konsumen itu. Jadi kita bertanggung jawab apa yang sudah kita produk kita, apa yang sudah kita hasilkan itu kan akan dibeli oleh konsumen, akan dinikmati oleh konsumen. Jadi kita harus memberikan kepercayaan, kepuasan kepada konsumen tersebut untuk mempercayai produk kita ini loh baik. Harga dan juga kualitas ini loh sama gitu. Jadi itu yang dicari-cari oleh konsumen itu. Jadi gitu. Jadi kita tidak membohonginya. Dan apabila ada kerusakan sedikit, kita harus bercerita kepada seorang konsumen ini gitu. Jadi kita memberikan bahan yang memang produk ini dengan yang baik dan juga dengan aman gitu. Tanggung jawab sosial kepada karyawan. Jadi tanggung jawab itu juga bukan hanya untuk masyarakat, bukan hanya untuk konsumen, bukan hanya untuk lingkungan gitu, tapi juga terhadap karyawan juga. Contohnya adalah memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada karyawan. Jadi di tempat perusahaan itu kita juga harus kayak kita adalah satu keluarga. Jadi kita harus memunculkan suatu kenyamanan itu gitu, rasa aman, kayak ada security gitu. Dan juga memperlakukan dengan adil. Kita harus memperlakukan setiap karyawan itu sama. Jadi enggak kayak karyawan itu memandang kita itu bos ini loh, membeda-bedakan, dia nggak enak seperti itu. Dan juga kita harus memberikan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan.
seperti kita memberikan training, kita memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Jadi kita harus memfasilitasi karyawan itu karena nantinya juga mereka juga bisa untuk menjadi seorang bos gitu. Jadi kita harus memfasilitasinya gitu. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial kepada kreditor. Perusahaan ini harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib membentukkan kepada kreditor. Oke, terus tanggung jawab kepada lingkungan ya. Kepada lingkungan ini seperti ketika kita membuat perusahaan kan pasti juga ada limbahnya dan kita tidak membuang limbah itu sembarangan. Terus mencegah polusi sekitar tempat usaha, terus mencegah penggunaan bahan-bahan berbahaya seperti itu. Jadi perusahaan diharuskan ramah lingkungan. Oke. Terus tanggung jawab sosial kepada komunitas. Jadi kita memberikan bantuan sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Jadi tidak hanya sebuah kayak sembako ataupun apa, tapi kita juga sangat peduli akan pendidikan gitu. Jadi kita memberikan bantuan prasarana, kesehatan juga, infrastruktur. Apalagi kalau sekarang kayak corona, kita bisa untuk memberikan kayak masker ataupun kita memberikan ya yang buat kesehatan lah gitu. Manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan ada 6 ya. Yang pertama adalah memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan seperti rasa hormat dari stakeholder ya. Jelas ya, ketika kita memberikan rasa tanggung jawab sosial itu, maka perusahaan kita juga akan terlihat positif, terlihat perusahaan ini loh memang benar-benar the best gitu. Mengurangi biaya akibat dijalannya kemungkinan terjadinya friksi baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat dan lain sebagainya. Yang keempat, mendapat cakupan peliputan yang luas terutama pada konsumen perusahaan. Yang kelima, kerangka kerja yang kokoh memandu manajer dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerja dan tantangan jaringan kerja yang semakin kompleks. Yang terakhir adalah suatu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. Jadi jika kita memberikan tanggung jawab sosial ini dengan benar, maka nggak akan ada reputasi jelek atas perusahaan kita. Karena kan kita sudah baik dengan lingkungan kita sudah baik dengan masyarakat, maka pasti masyarakat akan membela kita jika ada orang yang menjelekan kita seperti itu. Hal-hal yang mempengaruhi keputusan bisnis. Para pengusaha dan mitra usaha, perusahaan pemasok bahan baku, organisasi pekerja yang mewakili pekerja, pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha, bank penyandang dana perusahaan, investor penanam modal, masyarakat umum yang dilayani, dan yang terakhir adalah pelanggan yang membeli produk. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Akhiru kalam wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.